Pak Gub, eh, barusan DPRD dan pemerintah provinsi menetapkan APBD 2022. Boleh kami digambarkan kepada Tribuners apa poin utama akan dilakukan pada 2022 mendatang, Pak? Memang APBD kita ini kan total Ya. APBD kita 5 triliun. 4,1 sekian triliun. Ya. Gitu. Memang tidak ada penurunan jauh Ya. karena PAD kita targetkan naik dan tercapai. Tahun lalu kita 90, ini sudah 90-an persen PAD. Tercapai. Jadi di tahun 2021 PAD kita hampir 100%. Gitu, pertama. Tentunya kita optimis di tahun depan karena COVID ini kan semakin kita bisa tertangani. Kendalikan. Sehingga Ya. saya yakin ekonomi akan bergerak sehingga menyumbangkan PAD bagi pemerintah daerah, bagi kabupaten kota, karena ekonomi kita bergerak, karena terbukti bahwa sejak COVID kita memang terdegradasi, habis itu kita naik. Dua, kita sudah pertumbuhan sekitar 8, sekian, masuk Delta turun lagi, tapi turunnya tidak jauh juga, cuma 3,7%. Artinya kita yakin di semester 4 ini akan naik lagi. Ya. Kalau perhitungan kita kurang lebih paling kisaran sekitar 5-6% Pertumbuhan ekonomi. semester 4 kita ini. Oh. Jadi akhir tahun. Ya, ya. Akhir tahun kalau terjaga seperti sekarang, pertumbuhan ekonomi kita sekitar 5 lah, paling 5 sekian. Kan Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi yang sangat bagus pertumbuhan ekonominya di tengah pandemi, Pak ya. Ya, itu karena itu tadi. Memang kadang-kadang Apa rahasianya ada itu, Pak? musibah, Ya. ada kiat-kiat yang kita harus berusaha ya. Iya, apa itu diantaranya? Artinya pertama, setelah terjadi pandemi, memang kita semua anggaran kita direfocusing. Iya. Nah, sisa anggaran yang bisa kita lakukan pergerakan untuk mendorong ekonomi, tentunya pemerintah melihat apa peluangnya ini. Oh, iya. Tentu itu kita masukin dalam infrastruktur pertanian, membantu bantuan peningkatan hasil pertanian di Sulawesi Utara. Ya syukur yang tadinya biasa nilai tukar petani kita turun, Ya. ini malah naik. Iya. Dan penyumbang PDB kita juga pertanian 23%. Jadi ini satu hal yang sangat positif dalam kegiatan perekonomian di Sulawesi Utara, sehingga ekonomi kita stabil. Iya, iya. Artinya stabil dalam tanda kutip, belum semua, tetapi sebagian besar yang terdampak bisa mendapatkan pekerjaan baru. Nah, Pak Gub, tadi yang kita bilang PAD-nya kita akan tercapai 100%. Tahun depan berapa target PAD-nya Sulawesi Utara, Pak? Target PAD kita masih tetap naik sekitar 10% dari PAD yang lalu, Iya. tetapi memang kita belum bisa memanfaatkan PAD semua ini untuk pembangunan infrastruktur, belum bisa. Iya. Karena kita harus cadangkan juga tentang penanganan COVID Iya, ini. iya, betul. Nah, salah Itu kan satu instruksi Presiden masih Ya. itu, Pak ya. salah satu ya tadi kita harus siapkan Iya, antigen. iya. Jadi anggaran kesehatan untuk penanganan COVID ini naik. Yang biasanya kan anggaran paling besar Iya. pembangunan infrastruktur. Betul. Nah, kali ini yang kita prioritaskan anggaran kesehatan yang kita tingkatkan, tetapi tidak juga kita melupakan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi strategi kita tetap infrastruktur yang baik, Iya. tapi kita juga berjaga-jaga karena kita kan belum tahu ini COVID-19 sampai kapan. Betul. Nah, kalau kita baca di mana-mana majalah statement para ahli, katanya kalau penanganan seperti ini terus baru tahun 2024 baru pandemi Iya. menjadi endemi. Nah, ini yang kita, tapi ya itulah kita masih cadangkan dana penanggulangan COVID yang masih sama seperti tahun kemarin. Pak Gub, tahun 2022 apa mega proyek besar nanti yang bisa masuk di Sulawesi Utara? Tahun 2022 ini kita kan proyek nasional ada 2 yang belum tuntas. Itu Bendungan Pluit
sama Bendungan Rolak. Jadi perkirakan tahun 2022 ini tuntas. Nah, banyak juga proyek-proyek yang target kita di tahun 2022 ini akan pencanangan jalan tol Manado Amurang. Nah, itu yang kita lagi upayakan sekarang, bagaimana tahun 2022 ini persiapan untuk pembangunan jalan tol Manado Amurang bisa tuntas. Tapi jangan lupa juga, ini kan ini proyek pemerintah, tapi proyek swasta juga banyak di tahun 2022 ini, karena para investor melihat Sulawesi Utara ini satu daerah masih perawan, masih perawan untuk digarap pariwisatanya, sehingga banyak investor yang sudah punya komitmen dengan pemerintah Sulawesi Utara untuk membangun sarana prasarana pariwisata ini. Salah satu dari kelompok pengusaha-pengusaha di Jakarta akan membangun hotel bintang 5+ di Malalayang. Saya lihat sudah ada, perizinannya sudah semua selesai, mungkin Januari mereka start, kurang lebih investasinya hampir 2 triliun. Itu salah satu, banyak lagi tempat-tempat yang lain. Di Likupang? Di Likupang itu jalan terus, itu kan sudah menjadi ikon tersendiri. Artinya ini yang baru. Yang saya ceritakan ini yang baru banyak. Tapi kali Kupang itu kan sudah jalan sendiri. Sementara saat ini kan Marriott sudah bangun di sana, ya kan? Nah, nanti terus itu 2022 berapa rencana hotel sudah berdiri di Likupang, Pak, menyambut nanti? Di Likupang kalau yang sudah sementara mau selesai ini kan Marriott yang bangun. Itu di lahan sekitar hampir 100 hektar kalau nggak salah. Di situ sarana hiburan laut itu banyak dibuat. Nah, begitu juga di wilayah Kek sendiri. Di wilayah Kek sendiri sementara juga dipersiapkan. Jadi mulai tahun depan juga mulai ada pembangunan marinanya. Nah, sehingga Kek itu mulai hidup karena marina sudah bisa jalan. Saya dengar ada rencana pembangunan pelabuhan juga, Pak, di Likupang. Oh iya, marina tadi. Oh itu ya? Namanya marina tadi. Marina tadi bangun. Kalau pelabuhan itu pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan. Nah, pelabuhan perikanan sama pelabuhan ASDP itu untuk kapal-kapal penumpang sama kapal-kapal penyeberangan. Nah, di situ ada. Tapi paling besar yang dibangun marina itu. Marina itu, Pak, ya. Pak, ini kita bersyukur Sulawesi Utara juga terpilih sebagai salah satu daerah yang akan didatangi oleh para tamu untuk pertemuan G20, Pak, tahun depan. Apa yang akan dilakukan oleh Pemprov Sulut menyambut hajatan besar ini, Pak? Ya ini kita terima kasih ya, karena kita salah satu 5 destinasi pariwisata prioritas, Sulut termasuk salah satu, sehingga pemerintah membagi Sulawesi Utara salah satu mendapatkan ada 4 atau 5 kalau nggak salah untuk tempat meeting di Sulawesi Utara. Nah, tim sudah melihat kita, ternyata kita memang sudah siap untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan internasional. Nah, tentu saya menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Utara, mari lebih tingkatkan rasa keamanan kita, toleransi kita kalau ada tamu-tamu internasional yang datang lagi ke Provinsi Sulawesi Utara.